yang memberitahu jika saksi Putri Chandrawati telah berada di carport dan terdakwa kemudian merapat ke carport. Dan di situ saksi Putri Chandrawati meminta terdakwa untuk mengantarkannya isolasi. Bahwa kemudian terdakwa diserahkan tas berwarna biru, kemudian terdakwa menyimpannya di belakang, kemudian terdakwa serta saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Yosua dan saksi Richard Eliezer berangkat isolasi ke Duren 3. Pada saat di dalam mobil sebelum berangkat saksi Putri Chandrawati menyampaikan isolasi di 46. Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu itu saksi Kuat Ma'ruf sedang berada di garasi dan memang terdapat aturan, yaitu setiap yang setelah bepergian ke luar kota harus melakukan isolasi. Dan terdakwa berpikir karena saksi Kuat Ma'ruf sudah lama tidak bergabung dengan perangkat saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa pada waktu itu menyampaikan, "Om, ikut antar isolasi ibu ke 46. Kemudian naiklah saksi Kuat Ma'ruf ke mobil. Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bagaimana proses saudara Yosua ikut masuk ke mobil, bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengajak saudara Yosua ikut mengantar saksi Putri Chandrawati untuk isolasi di Duren 346. Terdakwa berpendapat, mungkin dikarenakan SOP yang dijalankan bahwa setiap yang pulang dari luar kota pasti melakukan isolasi. Bahwa terdakwa menjelaskan karena saksi Kuat Ma'ruf pada waktu itu tidak sedang ada di garasi juga. Dan karena saksi Kuat Ma'ruf sudah lama tidak bergabung dengan perangkat saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa mengajak saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yosua, sehingga terdakwa tidak mengajak saudara Yosua. Bahwa terdakwa menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3 setelah saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Yosua turun dari mobil, terdakwa tidak lagi mengetahui posisi masing-masing ada di mana. Karena pada waktu itu terdakwa sedang fokus memaju mundurkan mobil untuk diparkir. Bahwa keterangan terdakwa di atas bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, diantaranya B. Keterangan saksi Putri Chandrawati, bahwa saksi Putri Chandrawati menjelaskan setelah itu saksi melakukan isolasi mandiri dikarenakan saksi merasa demam dan pusing sedikit. Dan pada saat itu saksi juga mempunyai anak kecil di mana saksi merasa takut jika anak saksi nantinya tertular. Bahwa saksi Putri Chandrawati meminta saksi Daden untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal karena saksi minta diantarkan untuk isolasi. Bahwa saksi Putri Chandrawati menjelaskan jika saksi meminta untuk didampingi oleh terdakwa Ricky Rizal untuk ke tempat isolasi mandiri karena terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang paling senior dan saksi percaya kepada terdakwa Ricky Rizal. Bahwa saksi Putri Chandrawati tidak pernah mengajak saudara Yosua, saksi Kuat Ma'ruf maupun saksi Richard Eliezer untuk menemani saksi melakukan isolasi mandiri. Bahwa untuk ADC dan ART saksi tidak pernah mengatur terkait dengan isolasi di mana. C. Keterangan saksi Richard Eliezer. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan setelah saksi keluar dari dalam toilet, saksi bertemu dengan ART saudara Agus dan berkata, "Om, ibu udah turun om." Kemudian saksi Richard Eliezer keluar dan mengambil masker terlebih dahulu. Bahwa pada saat saksi keluar menuju mobil, di dalam sudah ada terdakwa Ricky Rizal, saudara Yosua, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan di belakang terdapat saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemanggilan saudara Yosua untuk bisa ikut ke Duren 346. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan pada saat di dalam mobil, saksi mendengar saksi Putri Chandrawati menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal atau kepada saudara Yosua, "Kita ke Duren 346 D." Keterangan Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah itu saksi turun ke bawah, bahwa setelah saksi di lantai bawah saksi ke depan untuk ngobrol dengan Patwal. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saat itu saudara Yosua juga berada di sana. Kemudian pada saat itu saksi Daden menyampaikan, "Om, lapar ya om, udah saya pesankan makan." Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah makanan yang dipesan saksi Daden datang dan saksi Kuat Ma'ruf baru memakan sesuap nasi. Pada saat itu terdakwa Ricky Rizal menyampaikan, "Om, anterin ibu dulu yuk isoman." Kemudian saksi Kuat Ma'ruf lari ke pos. Barat ditembak di dalam rumah Duren 346. Bahwa adanya peristiwa penembakan saksi Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Richard Eliezer terjadi begitu cepat. Ketika terdakwa masuk karena dipanggil dan berjalan mendekat ke ruang tengah, terdakwa melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada di depan saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa mendengar ucapan jongkok yang diikuti saksi Richard Eliezer menodongkan senjata ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan kemudian menembak. Melihat kejadian tersebut membuat terdakwa merasa kaget, takut, dan panik.
Dan terdakwa saat itu mendengar suara saksi azan Romer dan terdakwa segera mencoba untuk menghampiri ke arah dapur, di mana saksi azan Romer terakhir dilihat oleh terdakwa berada di sebelah carport dengan tujuan menghampiri tersebut agar dapat memberikan pertolongan. Bahkan terdakwa bingung apa yang terjadi di depan mata terdakwa saat peristiwa penembakan. Bahwa setelah peristiwa penembakan dan setelah terdakwa mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling atas perintah saksi Ferdi Sambo, saat terdakwa kembali ke rumah Duren 346 sudah banyak anggota berdatangan ke rumah Duren 3 dan terdakwa saat itu hanya berada di sekitar carport. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Cuk Putranto. Dan melihat saksi Ferdi Sambo menemui semua yang datang saat itu tanpa ada satupun yang bertanya atau menginterogasi diri terdakwa. 10. Bahwa replik jaksa penuntut umum halaman 7A huruf A nomor 10 yang menyatakan terdakwa mengakui dipanggil saksi Ferdi Sambo dan dijanjikan uang. Namun sampai saat ini belum terdakwa terima agar terdakwa setuju menutupi kejadian yang sebenarnya saat diminta oleh Ferdi Sambo saat pemeriksaan di Propam. Hal tersebut tidak berkaitan dengan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana unsur pasal yang didakwakan dan dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Karena peristiwa tersebut akan ada pemberian uang yang tidak diharapkan oleh terdakwa Ricky Rizal dan pada saat itu hanya diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo dalam bentuk amplop setelah mengikuti skenario saksi Ferdi Sambo. Setelah peristiwa penembakan terhadap korban, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di hadapan persidangan, maka seharusnya dalil jaksa penuntut umum dimaksud dapat dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan analisa yuridis penasihat hukum, bahwa jaksa penuntut umum tidak menanggapi fakta hukum dan analisa yuridis yang dikemukakan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaannya. Maka dengan demikian, jaksa penuntut umum dapat kami simpulkan tidak menggunakan haknya dengan baik sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan negara, SEKU Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga menurut pendapat kami, sikap jaksa penuntut umum tersebut adalah bagian dari upaya untuk mengaburkan kebenaran material dalam perkara ini. Selain itu, dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum tidak melakukan bantahan maupun penolakan dalam repliknya terhadap fakta hukum. Sesungguhnya yang terungkap secara jelas dan terang benderang di persidangan. Begitu juga fakta hukum dan analisa hukum yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa tidak ada satupun alasan dari jaksa penuntut umum untuk dapat menjerat dan memberatkan terdakwa. Sehingga tidak lagi ada argumentasi hukum dengan alasan-alasan sudah tidak lagi dapat dikemukakan dalam persidangan. Dan sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan atau lepas dari hukum. Bahwa atas dasar tersebut kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak terjebak dengan cara-cara tidak yuridis yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di atas, yang secara parsial dan sepotong-potong dalam memaknai dan menyimpulkan materi pembelaan kami